has come, and still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara yang segar pada pagi hari ini. Tuhan, kita akan beribadah. Tolong berkati firman Tuhan yang nanti akan disampaikan supaya bisa membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita sama-sama mengakui iman kita terhadap Tuhan kita Allah Tritunggal dengan menyebutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Cek. Puji Tuhan. Aman. Yang sehat-sehat saja bisa dikasih reaksi jempol di kolom chatnya dong. Selanjutnya kita mau bersukacita dan memuji Tuhan meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap bersyukur selalu. Yuk kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Yang sebelum ini ada Oswald. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Selanjutnya, kita mau mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Hadirat-Mu. Tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Waktu selanjutnya saya persilahkan Bu Sehari untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih ya, Graciela. Dan kedengaran kan ya suara saya? Kedengeran Musa. Aswal bisa stop screen. Oke. Oke, terima kasih. Yuk, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kembali Tuhan mengumpulkan kami walaupun masih secara daring melalui media. Biarlah kiranya kebersamaan kami tetap bisa terbangun. Dan dalam kebersamaan itulah kami rindu, kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan terlebih dari itu kami merindukan Tuhan berfirman kepada kami untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami ya Tuhan. Pagi ini
Kami bersama-sama mau merenungkan tentang komunitas yang kami mau bangun di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu, untuk kami bisa lakukan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat ini, Tuhan yang menolong, supaya kami semua bisa fokus, bisa sungguh-sungguh bergumul dengan firman-Mu, berkati alat yang kami gunakan, agar sungguh-sungguh bisa menolong kami untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sungguh kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman sekalian, saya coba share screen. Saya nggak pernah loh pakai ini ya, pakai Zoom untuk share screen, jadinya kita lihat ya. Aman, Musa. Begini ya, kelihatan semuanya. Jelas. Oke. Ya, teman-teman sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah feel at home ya. Di rumah gitu ya. Padahal memang bukan serasa di rumah, sekarang memang di rumah beneran ya. Hanya ada yang kita ada yang tadi kan di awal sudah dikasih tahu berpakaian rapi ya. Ya, kita ikuti berpakaiannya, bajunya rapi sih. Bawahnya kita belum tahu ya. itu gimana nanti. Tapi itulah feel at home kita. Apakah yang seperti itu? Yuk kita buka Alkitab kita dulu. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 saya akan bacakan. Teman-teman bisa lihat Alkitabnya masing-masing dari rumah ya. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan perdamaian. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, teman-teman. Memang kalau membaca Efesus 2 ya, ayat 11 sampai 22 ini, kita ada banyak sekali kata sambung yang muncul dan lain sebagainya. Bacanya kalau buru-buru kayak tadi, susah mengertinya. Tapi biarlah kita gumulkan sama-sama bagian ini dalam konteks kita feel at home. Oke, ya kita coba lihat sebentar ya. Sebab tadi saya lihat siapa saja yang hadir di sini ya. Saya lihat sebagian ini murid-murid saya juga gitu ya. Kok di sekolah ketemu ini, di gereja ketemu ini lagi. Ya memang itu ya. Saya lihat ada Kevin ya. Kevin, apa kabar dan lain sebagainya. Nah, Amanda ya, kemarin sudah ketemu juga waktu vaksin dan lain sebagainya. Masih kelihatan cocok lah pakai baju SMA ya, dengan semuanya. Terima kasih untuk hadir. Tapi ada satu hal dulu sebelum saya membahas tentang feel at home ya, ada satu pengumuman penting nih untuk teman-teman yang di Kalam Kudus. Ini pengumumannya ya. Besok
SMA Kalam Kudus sudah mulai PTM ya, wajib. Ya. Kalau tidak, maka hanya akan dikirim ke GC saja bahannya, belajar sendiri. Artinya apa? Stop belajar sambil rebahan. Sudah selesai waktu itu, sudah cukup hampir 2 tahun kita dengan belajar sambil tiduran, matiin kamera, lalu kita sambil sarapan, sambil makan, gurunya ngoceh aja, anggap saja radio jelek ya. Toh kita juga ujung-ujungnya nanti baca di GC bahannya apa dan lain sebagainya, belajar mandiri. Tapi berkenaan dengan ini, ya karena memang sudah waktunya sih ya, kalau kita perhatikan, Siantar sudah level 2 kok gitu. Dan dengan semuanya, kami dulu, beberapa hari yang lalu itu ya, para Bapak Ibu Guru waktu rapat, melihatnya gini kan, Siantar sudah level 2 dan beberapa sekolah sudah PTM, dan sampai sekarang memang tidak ada ya, tidak ada berita tentang klaster baru ya, klaster sekolah dan lain sebagainya. Sehingga apalagi ketika kita lihat kalau kalian disuruh ke sekolah gitu ya dengan semuanya itu memang sih ada yang tidak boleh sama orang tua, tapi sebagian besar senang gitu ya, disuruh pulang aja susah gitu ya. Disuruh datang tepat waktu, datangnya awal karena pengen ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Kemarin saya ketika kelas 10 IPA 1 masuk sekolah gini ya, kan masuk sekolah biasanya langsung disuruh tem ya di jidatnya itu, lalu suruh naiklah ke kelasnya di ujung sana. Tapi ternyata setelah mereka naik, mereka masih keliling lagi. Saya bilang, mau kemana? Mau keliling sekolah, Pak. Belum pernah kaminya keliling sekolah. Saya bilang, kasihan kali ya. Tapi kelas 10 sih masih untung. Kelas 11 lebih parah lagi. Sudah 1 tahun lebih di SMA Kalam Kudus, tapi belum pernah tahu ini ruang apa, dan lain sebagainya. Tapi itulah makanya mulai besok kita sudah stop dengan semuanya, dengan semua daring-daring ini, dan kita sudah mulai datang ke sekolah untuk bersekolah di sana ya. Pembelajaran tatap muka sudah mulai. Nah, jadi perenungan kita, jadi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan gereja? Gimana dengan sekolah? Gimana dengan remaja ya? Remaja kapan nih PTM-nya? Gitu kan, itu selalu pertanyaan ya. Sebab anak-anak di siswa ya selalu tanya, Pak, ini kelasnya Kevin tuh pada nanya, Pak, kalau sudah PTM berarti Januari, Februari bisa dong kita sudah study tour katanya. Langsung yang dipikir study tour loh gitu ya. Saya pikir mereka akan tanya, Pak, Natalnya kita onsite atau online? Ternyata Natal mau onsite online nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah study tour bagi mereka, karena kelas yang terdahulu tidak ada study tour. Bahkan di teman-teman OSIS ya, atau teman-teman yang bertanya ke OSIS tentang pensinya online atau onsite dan lain sebagainya. Karena pensi online biar bagaimanapun menariknya tetap nggak menarik gitu ya. Karena saya tahun lalu pensi kita tahu ya teman-teman, jurinya aja dari Korea ya. Tapi kan tetap online gitu dan tidak terlalu menarik gitu. Onsite itu tetap menarik dan sebagainya. Nah, lalu menjadi pertanyaan ketika sekarang orang semua sudah mulai. Ya, bahkan di gereja-gereja tertentu sudah mulai penuh ya dengan semuanya dengan protokol kesehatan, new normal dan lain sebagainya. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan remaja kita? Ada pertanyaan nih ya, kapan kita mulai onsite, mulai ibadah ya, persekutuan tatap muka ya, PTM juga tatap muka langsung begitu. Nah, teman-teman, saya sih lalu berpikir begini. Terlepas dari protokol kesehatan, terlepas dari new normal dan lain sebagainya, ada hal-hal penting yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita persiapkan sebelum kita kembali ke persekutuan tatap muka secara langsung. Karena apa? Sudah 2 tahun lebih nih ya, sudah hampir 2 tahun kita beribadah secara daring. Saya bersyukur kalau contoh Antonius ya, mulai bulan ini sudah memulai dengan Zoom. Sebelumnya kan kita enggak. Siapa yang itu dengan YouTube ya? Saya di SMA itu ada 500 sekian siswa. Setiap Kamis, Jumat, Kamis sore, Kamis malam ya, jam 6.30 biasanya saya sudah posting di YouTube dan lain sebagainya. Mereka memang komen, tetapi apakah betul-betul beribadah? Nanti dulu gitu ya.
Apakah betul-betul menikmati suasana persekutuan? Nanti dulu gitu. Karena apa? Ya memang generasi rebahan gitu ya, yang bisa aja ibadahnya sambil baring-baring ya. Kalau kita sambil kita belajar aja sama kok, agak nunduk sedikit karena apa? Gamenya belum selesai gitu ya. Masih untung nggak kepencet mic-nya. Kalau kepencet mic-nya pasti ada kalimatnya itu, welcome to Mobile Legends, kan begitu yang gitu. Dan ini sudah biasa gitu. Dan tetapi kemudian dengan sekian lama ya, angkatan-angkatan yang dahulu, saya lihat di sini pengurus angkatan terdahulu hanya tersisa Amanda ya yang bisa masuk lagi. Ya, yang lainnya sudah tidak ada. Dengan semuanya itu, sebelum kita menggumulkan tentang kapan kita bisa persekutuan tatap muka, mari kita pikirkan baik-baik apa yang harus kita persiapkan. Mau dibikin seperti apa sih komisi remaja ini sebelum kita masuk ke tatap muka, supaya nanti ketika kita hadir di gereja itu kita tahu, oh ini tah komunitas yang kita mau masuki, komunitas yang kita mau gumulkan. Karena sudah 2 tahun, hampir 2 tahun, kita nggak bertemu, kita hanya akhir bulan ini aja, selama bulan ini aja, kita pakai Zoom dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, lalu kemudian saya bersyukur ya, contoh Antonius udah mulai dengan Zoom, lalu kalau kita lihat tema ya, saya suka alur selalu, makanya kemarin saya ikuti ya, dari yang pertama, contoh Antonius membahas tentang comeback ya. Tadi malam MU nggak comeback, malah di comeback sama Leicester ya, itu nggak usah dibahas ya. Tapi contoh Antonius minggu pertama sudah membahas tentang comeback. Lalu minggu lalu Musa Aswin ya sudah membahas tentang acceptance ya, penerimaan. Lalu hari ini kita membahas tentang feel at home. Ini semua ya dalam tema besar ingin membangun komunitas. Komunitas yang seperti apa? Dengan comeback-nya kita, dengan penerimaan, lalu membangun tentang feel at home itu, komunitas seperti apa yang akan kita bangun ke depan. Melalui tema-tema ini seharusnya teman-teman bisa punya bayangan. Nah, saat ini saya mau fokus di feel at home-nya. Komunitas seperti apa sih yang mau kita bangun ketika kita kelak bisa diizinkan Tuhan untuk PTM lagi, persekutuan tatap muka. Nah, komisi seperti apa yang kita harus pikirkan ketika kita mau membangun, ya, ketika kita mau membuat komunitas kita ini seperti rumah sendiri, seperti itu. Komunitas yang membuat kita bisa merasakan seperti di rumah. Ya tentu jangan samakan ya kalau misalkan, nggak enak Pak di rumah saya mah begini-begini. Tapi ini kan kita sedang membangun komunitas nih. Artinya konsep rumahnya adalah konsep rumah yang ideal. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, Efesus 2 ayat 11 sampai 22, maka kita akan mendapati komunitas apa sih? Komunitas seperti apa yang kita harus bangun supaya kita bisa merasakan betul-betul seperti di rumah sendiri, feel at home itu. Yang pertama, teman-teman, kita bisa gumulkan sama-sama. Tunggu sebentar ya. Komunitas di ayat 11 dan 12 itu adalah komunitas yang tidak membeda-bedakan. Ya, bagaimana kita bisa merasakan seperti di dalam rumah ketika masuk dalam satu komunitas? Maka Efesus 2 ayat 11 dan 12 mengatakan, bangunlah komunitas yang tidak membeda-bedakan. Karena ternyata pada waktu itu ada perbedaan antara Yahudi tulen, Yahudi campuran, ada bangsa lain ya, bangsa Yahudi, bangsa Gentile, dan bersunat, tidak bersunat, dan lain sebagainya. Ada pemisahan seperti itu. Padahal dalam komunitas yang sehat, dalam komunitas yang baik, dalam komunitas yang seharusnya ada ketika kita mau membangun adalah komunitas yang tidak ada perbedaan. Tidak ada pembedaan, beda ya. Bukan tidak ada perbedaan. Perbedaan selalu ada. Tapi perhatikan kalimat saya. Tidak ada pembedaan. Perbedaan itu selalu ada. Makanya ketika Yesus bicara atau Paulus ya dalam bagian lain di firman Tuhan itu mengatakan ketika dia menggambarkan tentang komunitas, Paulus tidak membicarakan tentang keseragaman. Ya, Alkitab kita tidak bicara tentang keseragaman. Alkitab kita membicarakannya dalam konteks apa? Tubuh Kristus. Artinya kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya.
Kita apanya? Ya kita bagian dari tubuh. Mungkin ada yang menjadi bahunya, mungkin ada yang menjadi tangannya, ada yang menjadi jarinya, dan lain sebagainya. Beda. Iya, beda. Tetapi tidak ada pembedaan. Tidak dibeda-bedakan. Ah, kamu masih SMP, nanti dulu. Ah, kamu perempuan, nanti dulu. Ah, kamu ini begini, ah, kamu itu. Tidak. Tetapi perbedaan akan selalu ada, tetapi tidak ada pembedaan di dalamnya. Saya bersyukur sekali ketika lihat di Alkitab kita digambarkan penggambarannya bukan keseragaman. Makanya dulu kalau kalian yang kelas 12 pernah mendengarnya, waktu saya menyampaikan, satu masa dulu saya pernah komentarin, kenapa di Indonesia kok sekolah harus pakai seragam? Ya, di luar negeri ada beberapa daerah di Eropa bahkan ya tidak pakai seragam, mereka bebas dan lain sebagainya. Salah satu alasan itu Menteri Pendidikan pada tahun 70-an, 80-an ya. Saya ingat sekali itu Bapak Fuad Hasan ya, karena zaman saya SD harus hafal nama semua menteri ya, dan itu ada ujiannya. Nah, seperti itu. Bapak Fuad Hasan katanya merancang ketika mewajibkan siswa itu pakai seragam, bahwa SD itu merah putih ya, merah bawahnya, putih atasnya, SMP biru putih, lalu SMA abu-abu putih, supaya apa? Katanya supaya tidak ada pembedaan. Yang kaya, yang miskin, tidak ada pembedaan. Walaupun saya lihat prakteknya tetap ada. Orang kaya itu orang yang ada ya orang tuanya kaya tentu bisa beli baju seragam lebih dari satu, sehingga bajunya ya putih terus gitu. Sedangkan orang-orang yang tidak, bajunya hanya dua mungkin ya, maka bajunya makin lama kan makin berwarnanya sudah tidak putih lagi. Apalagi di kampung saya di Banjarmasin itu nyuci pakai air sumur, jadi warnanya agak kekuning-kuningan. Supaya tidak kekuning-kuningan, kalau orang Batak itu bilang ya dikasih belau ya, warnanya ungu begitu. Jadi bajunya nggak putih lagi, agak keungu-unguan gitu, kebiru-biruan. Dan itu tentu ada perbedaan terus. Nah, saya pikir makanya kemudian ketika menggumulkan bagian itu, maka saya pikir saya bersyukur kalau Alkitab kita tidak mengingkari adanya perbedaan. Tetapi yang dianjurkan adalah tidak ada pembedaan, tidak dibeda-bedakan. Memang benar, makanya penggambarannya adalah tubuh. Tubuh kan nggak sama, nggak semua bagian tubuh kita itu tangan. Kebayang ya kalau kita tangan semua gitu. Tapi bagian tubuh kita ini beda. Ada yang jari, ada yang mata, ada yang hidung, dan lain sebagainya dengan semua perannya. Tetapi tidak ada pembedaan. Dan semua orang yang berbeda itu, semua bagian tubuh yang berbeda itu kan ada perannya. Saya pernah diskusikan ini dengan teman-teman kelas 12 ya. Yuk kita lihat, katanya semua bagian, semua yang diciptakan Tuhan itu pasti ada tujuannya kan. Jadi kalau kita lihat tubuh kita lah paling sederhana. Semua diciptakan Tuhan pasti ada tubuhnya, ada fungsinya. Kenapa telinga ini kok daun telinganya menghadap ke depan? Pasti ada fungsinya. Kenapa hidung kita kok menghadapnya ke bawah, nggak ke atas? Kalau ke atas kan kayak cerobong asap itu mungkin udara yang kita dapatkan bisa lebih banyak. Hanya masalahnya kalau hujan aja sih repot ya, masuk langsung kan begitu. Walaupun memang teman-teman, saya pernah diskusi ini sama anak-anak kelas 12 tahun lalu ya. Amanda mungkin masih ingat. Dalam tubuh kita semua ada fungsinya dan lain sebagainya, tapi ada satu bagian tubuh yang sampai sekarang saya masih mempertanyakan apa ya fungsinya. Coba nanti kalian pikirkan di rumah ya, kalau ada jawaban yang tepat bisa di-chatkan ke saya ya. Kan katanya semua bagian tubuh ini ada, semua yang diciptakan Tuhan ada fungsinya. Apa perannya usus buntu? Pernah dipikirkan? Ya kan, usus 12 jari ada fungsinya, usus besar, usus kecil ada fungsinya, di pelajaran biologi ada itu. Usus buntu apa ya perannya? Apakah supaya kita hati-hati dan tidak rakus, supaya nggak sakit, kan itu lain cerita ya. Tetapi itu. Nah, dalam satu komunitas pun begitu. Teman-teman, ketika kita lagi memikirkan, kapan kita persekutuan tatap muka dan lain sebagainya, sebelum sampai ke sana kita pikirkan sama-sama dulu yuk. Komunitas seperti apa yang kita mau bangun supaya ketika orang kita undang dan datang betul-betul merasakan seperti di rumahnya sendiri. Seperti dalam komunitasnya sendiri. Maka yang pertama firman Tuhan mengatakan
Tidak ada pembeda-bedaan. Tidak ada pembedaan. Boleh jadi dia yang datang itu masih SMP, boleh jadi yang datang itu sudah SMA, boleh jadi mungkin sudah kuliah dan lain sebagainya. Boleh jadi dia tidak bisa apa-apa, boleh jadi dia pinter apa-apa dan lain sebagainya. Semua perbedaan ada, tetapi tidak boleh dalam satu komunitas itu ada pembedaan. Pembedaan perlakuan, pembedaan kesempatan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, di firman Tuhan kita, di ayat 13-15, tetap biar bagaimanapun, kalau ingin membangun satu komunitas yang di dalamnya kita bisa merasakan seperti di rumah sendiri, harus ada Tuhan di tengah-tengahnya. Dan saya pernah membahas satu tema ya, mungkin angkatan Amanda ya waktu itu, tentang persekutuan itu. Kita ngumpul itu sering, orang Siantar paling suka ngumpul tuh. Saya suka lihat di story-story kalian tuh, paling suka kalian ngumpul ya, walaupun PPKM dan lain sebagainya. Kita carilah kafe yang bisa kita ngumpul, yang tidak akan dikejar-kejar oleh Satpol PP dan lain sebagainya. Karena itu memang kita suka ngumpul. Bahkan ada komunitas nonton bareng dan lain sebagainya. Tetapi apakah mereka bisa disebut sebagai komunitas persekutuan? Nggak bisa. Nonton bareng nggak bisa dianggap sebagai persekutuan dan lain sebagainya. Karena coba kalau kita lihat ya, mungkin beberapa teman ya, Ara, Kevin masih ingat ya pelajaran saya di awal ketika membangun gereja. Ketika pertama kali gereja muncul itu di peristiwa Pentakosta ya. Ketika peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 itu ditunjukkan dengan apa? Kenapa mereka bisa disebut sebagai komunitas gereja? Karena di dalamnya, dalam peristiwa di Kisah Para Rasul itu ingat ya, orang berkumpul. Sudah orang berkumpul. Roh Kudus dicurahkan. Firman Tuhan diberitakan. Dan orang yang mendengar firman Tuhan ada perubahan. Poinnya kan di situ. Kalau hanya orang berkumpul, itu belum disebut sebagai persekutuan gereja Tuhan. Tetapi ketika orang berkumpul, ada Roh Kudus yang dicurahkan, ada firman Tuhan yang diberitakan. Dan orang-orang mendengar firman Tuhan itu mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan kebiasaan. Itulah komunitas persekutuan. Makanya ini yang harus kita bangun sama-sama, teman-teman. Komunitas yang bersekutu dengan Tuhan yang baik. Nah, saya punya, bukan hanya kumpul-kumpul, main bersama, mabar gitu ya, makan bersama, main-main kuis bersama, dan lain sebagainya. Coba perhatikan Matius 18 ayat 20 itu. Jelas kok Alkitab kita mengatakan apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku baru ada. Teman-teman, kita nggak bisa mengusahakan sendiri ya. Komunitas kita mau jadi at home, kita paksakan nggak bisa. Kecuali apa? Kristus yang mengikatnya. Dan kalau mau Kristus yang mengikatnya, Matius jelas mengatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Makanya ketika kita nanti sedang menggumulkan ya, suatu hari mungkin kita akan persekutuan tatap muka, komunitas remaja yang seperti apa sih yang kita mau bangun, supaya orang-orang bisa merasakan seperti di rumahnya sendiri, seperti dalam keluarga, kan itu yang mau kita bangun. Maka penting juga kita pikirkan. Yang pertama tadi tidak membeda-bedakan. Yang kedua, hadirkan Kristus di dalamnya. Bukan hanya sekedar ngumpul nyanyi-nyanyi bareng, itu mah bapak-bapak di sebelah SMA Kalam Kudus itu sering tuh ngumpul sampai malam, mereka nyanyi-nyanyi, teriak-teriak itu lagu-lagu jadul, tapi ya sambil minum tua, begitu kan. Apakah bisa dibilang persekutuan? Enggak. Itu bapak-bapak kurang kerjaan aja itu gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ingin kita disebut sebagai komunitas persekutuan, 2-3 orang berkumpul itu harus ada Tuhan di dalamnya. Hadirkan Tuhan. Jadikan komunitas kita komunitas yang bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada ikatan itu, ada kasih itu, ada apa itu di dalamnya. Lalu yang ketiga, ya di ayat 16-17 itu, ini yang poin penting juga. Komunitas yang penuh damai. Ya. Saya sudah jelaskan, tentu kalau saya minta Kevin atau Ara atau siapa yang kelas 12 menjelaskan damai yang dalam konsep saya,
Mereka sudah ahli itu karena sudah ujian kemarinnya. Damai, ya. Dalam kekristenan, dalam konsep Yesus, damai itu bukan tidak ada konflik. Itu sudah jelas ya. Karena Ara menjelaskan itu. Ara kemarin presentasi tentang damai ini. Yesus ingat ya, ketika Yesus disebut dalam Yesaya itu sebagai Raja Damai. Yesus adalah Sang Raja Damai. Apakah ketika Yesus datang dia menghilangkan semua konflik? Tidak. Yesus saja berhadapan kok setiap hari dengan konflik itu. Tapi damai itu adalah keadilan dan kebenaran di dalamnya. Makanya konsep ini yang kita perlu. Dalam komunitas yang mau kita bangun, gimana orang bisa merasakan feel at home itu ketika ada damai dalam komunitas kita. Bagaimana membangun kedamaian dalam komunitas kita? Ya berlaku adil dan benar aja sih. Cobalah, saya sederhana aja teman-teman. Sama teman-teman kelas 12 saya selalu bilang, ya, kalau kamu mau merasakan damai, perlakukanlah adil dan benar. Kenapa? Coba sebaliknya. Kita pakai konsep negatifnya. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, pasti kamu tidak damai. Pasti marah. Pasti ribut. Pasti demo. Kalau kamu diperlakukan tidak benar, pasti demo. Ya. Misalkan apa? Ya, kamu sudah antri waktu vaksin kemarin. Sudah antri itu lama-lama gitu ya. Tiba-tiba ada yang baru datang karena dia dekat dengan susternya, lalu susternya suruh maju duluan, lalu suruh vaksin duluan, pasti kamu nggak damai itu. Kalau bisa demo gitu, tapi kadang nggak berani juga ya karena itu. Tapi di hatimu kan tidak damai. Nah, komunitas yang kita mau bangun, yang seperti apa supaya orang yang datang bisa merasakan seperti di rumahnya sendiri, seperti di satu keluarga, dianggap satu keluarga. Bangunlah komunitas yang penuh damai. Jangan biasakan ya jadi komunitas penuh gibah dan lain sebagainya ya, tapi komunitas yang penuh damai. Tidak berseteru dalam istilah Paulus tadi ya, dalam istilah Efesus tadi. Tidak ada perseteruan di dalamnya. Jauhkanlah bagian itu. Perbedaan ada, ya, tapi perbedaan kan bukan untuk menjadikan kita berkonflik satu dengan yang lain. Saya bersyukur ya, Flynn mungkin rasa betul. Sekarang di SMA, Flynn jadi ketua OSIS-nya ya. Dalam timnya aja 20 sekian orang itu, 22 orang anggota OSIS itu unik-unik, satunya begini, satunya begitu, satunya itu beda, iya. Tapi kita berusaha untuk tidak ada pembedaan dan lain sebagainya. Lalu cobalah dalam setiap percakapan kita tidak mencoba untuk bukan hanya penuh damai ya, tetapi kita membangun suasana kekeluargaan itu dan lain sebagainya. Kita sudah jalani ini beberapa kegiatan OSIS kita walaupun baru dilantik Agustus sampai sekarang sudah banyak hal yang luar biasa yang kita sudah kerjakan. Dan sekarang kita lagi mempersiapkan kegiatan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Padahal ini OSIS daring loh, OSIS susah payah loh. Kevin tahu betul, dia kabit di periode yang lalu. Susah payahnya bagaimana, tetapi bisa apa? Karena komunitasnya. Pengurus itu betul-betul bisa menjadikan komunitas itu sebagai rumahnya, keluarganya. Dan ini yang saya harap ketika kita menggumulkan, yuk kita menjadikan persekutuan kita persekutuan tatap muka. Nanti dulu kita pikirkan komunitas apa nih? Ya, tadi katakan yang pertama tidak ada pembedaan, hadirkan Kristus, komunitas damai, dan yang terakhir teman-teman dari saya di ayat yang ke-18 sampai 22, komunitas yang bekerja bersama. Saya sengaja pakai istilah bukan bekerja sama ya. Itu bahasanya PPKN banget ya. Saya mau pakai istilah bekerja bersama. Bekerja bersama. Saya selalu kalau diskusi ya sama Contoh Antonius, teman-teman saya selalu bersyukur ya Contoh Antonius punya pandangan yang luar biasa bahwa diharapkan semua anggota komunitas remaja ini tidak ada yang terabaikan. Ayo terlibat, ayo terlibat. Saya bersyukur di tahun ini, di periode ini, ya, Oswald ya ketuanya ya. Ini kemajuan betul ini. Karena belum pernah ngajar ya Oswald guys. Saya ketemu juga hanya sesekali karena daring ini. Tapi itu satu hal yang luar biasa bagi saya. Oswald tiba-tiba muncul. Bagi saya sih tiba-tiba walaupun sebenarnya mungkin Contoh Antonius melihat potensi itu. Lalu siapa lagi? Grisela ya. Ini angkatan lama yang masih tersisa ya.
Karena dari masih onsite saya sering lihat dan lain sebagainya. Flynn dari saya sama sekali tidak mengenal dia, lalu dia menjadi wakil ketua OSIS dan sampai sekarang, lalu Kevin dengan semuanya. Teman-teman, ketika kita mau membangun komunitas, yuk kita gumulkan, kita pikirkan aja sama-sama sebentar. Kalau kamu masuk ke satu komunitas, lalu tidak ada kamu, itu tidak pengaruh untuk komunitas itu. Nyaman nggak? Kalau saya sih nggak suka. Ada saya, ya biasa-biasa saja. Tidak ada saya juga tidak ada pengaruhnya. Nggak enak loh. Tapi cobalah ketika kamu masuk ke satu komunitas, lalu kamu diajak untuk memikirkan apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, apa yang kamu mau, lalu kamu dilibatkan di dalamnya. Kamu menjadi bagian dari komunitas itu. Itu satu yang menyenangkan. Makanya kalau mau bangun komunitas remaja kita, di mana semua orang bisa merasakan seperti di rumahnya sendiri, bangunlah komunitas yang semuanya bisa bekerja bersama di dalamnya. Kasih kesempatan. Tidak semua memang bisa pimpin pujian seperti Graciela tadi. Karena ternyata kalau sudah ngomong di depan orang itu, hilang semua tuh yang kita sudah persiapkan. Ya. Tapi ada kan yang memang tidak mampu bukan bidangnya untuk menjadi worship leader. Tapi ada yang bidangnya mungkin main musik. Oh, saya nggak bisa main gitar, Pak. Ada Kajon kok. Kajon itu sama kok kayak mukul-mukul meja, kan gitu. Oh, saya nggak bisa ini, Pak. Buktinya nanti kalian LCD-nya, proyektornya itu, PowerPoint-nya dibikin menarik dan luar biasa. Terlibat, yang penting terlibat di dalamnya. Ada satu, kalau sama ibu-ibu KW saya selalu bilang begini, ada satu talenta yang Tuhan kasih kepada semua orang, dan itu sangat penting untuk pelayanan. Apa coba? Satu hal yang semua orang bisa, dan itu sangat penting untuk pelayanan. Senyum. Itu talenta loh, senyum. Cobalah kalian kalau lagi di gereja, misalkan ya lagi onsite dulu, bayangkan. Kalau misalkan kamu mau masuk ke ruang ibadah itu ada penyambut. Penyambutnya tuh nggak pakai senyum. Pagi, morning, gitu. Mukanya lurus gitu. Atau yang paling parah menurut saya persembahan. Kantong persembahan kita itu kan bulat, terus ada besi ke belakang dan ke depannya begitu kan? Nah, kan begini ya. Begini, ada bulatnya di sini, ada besi ke depannya lagi. Coba kalau kamu diedarkan kantong yang ada besinya ke depan itu, lalu mukanya sambil cemberut, dorong-dorong begitu. Mungkin kamu akan berpikir, ini orang mau persembahan atau mau merampok ya? Kok kayak gini amat? Tapi coba kalau orang yang persembahan itu wajahnya dengan senyuman dan lain sebagainya. Cepet-ceng melewat itu ya. Kenapa? Itu talenta. Jadi jangan pernah bilang, aduh, mesti saya nggak bisa apa-apa loh. Bikin sih terlibat melayani, tapi saya nggak bisa apa-apa. Bisa. Dengan senyuman kamu bisa lakukan banyak hal. Karena ada banyak orang masuk dalam satu komunitas, dia merasa tidak dianggap. Disitulah peranmu hadir. Saya pernah satu kali di Bandung, ketika saya kuliah, dibilang ada satu gereja dengan persekutuan pemuda yang terbaik. Hari Sabtu mereka persekutuannya. Saya ingin tahu. Saya datang ke sana sendirian ya, karena itu gerejanya agak karismatik. Oh, memang bagus banget. Pujiannya luar biasa. Firman yang disampaikan luar biasa. Yang menjadi tidak luar biasa adalah setelah ibadah. Ketika selesai ibadah, ya, pengkhotbahnya kasih berkat, lalu amin, selesai itu, lalu mulailah para pengurus ngumpul di panggung ngobrol, ya, mereka evaluasi ke apakah, lalu ngumpullah jemaat juga gitu, ngumpul nih, mungkin geng cantik ngumpul yang cantik, geng pinter ngumpul ya pinter, ya geng games yang ngumpul sama yang pemain game. Saya yang baru datang bengong aja sendiri, yang nyapa nggak ada gitu ya. Mau pulang pamit sama siapa, nggak pulang bengong-bengong sendiri. Akhirnya apa yang saya lakukan? Mundur loh, satu kursi. Padahal pintu gereja itu keluarnya paling belakang sana ya.
Tapi ya begitu saya mundur selangkah-selangkah, akhirnya sampai depan pintu, apa yang saya lakukan? Pakai ilmu melarikan tubuh, melarikan diri, meringankan tubuh. Dan saya kemudian bilang dalam hati saya, seumur hidup saya nggak akan pernah ke gereja itu lagi. Kenapa? Tidak dianggap ada kok. Ngapain? Oleh karena itu, kalau kalian, kita semua lah ya, ingin membangun komunitas remaja, di mana orang-orang bisa merasakan di situ sebagai rumahnya sendiri. Yang pertama, jangan dibeda-bedakan. Memang ada perbedaan, tapi jadilah satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Hadirkan Kristus sebagai kepala di dalamnya. Ya. Hadirkan damai di dalamnya. Ada konflik, ada persekutuan, boleh. Itu memang manusiawi. Tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita pembina yang di sini, contoh Antonius. Bersama dengan contoh Antonius, kita bereskan setiap konflik yang ada supaya ada damai di dalamnya. Dan libatkanlah semua orang. Bekerja bersama di dalamnya, melayani bersama dalam semua bidangnya. Saya nggak bisa ini, ada yang kamu bisa kok. Yakinlah. Nanti contoh Antonius bisa bantu itu. Di sini ada saya juga akan terlibat di dalamnya. Ada contoh Yohanes pun di dalamnya. Kadang-kadang ada contoh Tea di dalamnya. Semua pengurus ada di dalamnya. Ayo kita lihat. Jangan-jangan tugas kita tidak bisa tampil di depan, dari belakang. Saya salut sekali. Ada beberapa teman yang rajin sekali setiap habis ibadah, lalu selesai menyapa kawan-kawan, dia langsung ambil kantong persembahan, dia menghitung dan mencatatnya dengan rapi. Itu nggak sederhana loh. Uang itu kotor, kan kita males pegangnya, apalagi uang orang. Kalau uang sendiri sih oke gitu ya. Tapi ada orang-orang yang bisa terlibat di sana. Akhirnya teman-teman saya mau bilang begini ya, sebagai kesimpulan kita. Mau merasakan komunitas yang feel at home, mau membangun remaja yang di dalamnya orang-orang bisa merasakan at home di dalamnya, ini loh yang kita sudah pikirkan tadi. Mari kita tidak beda-bedakan, tapi bersatu. Bersekutulah dengan Tuhan. Ada Tuhan yang mengikatnya. Jangan hanya kumpul-kumpul tanpa Tuhan. Sia-sia itu. Jadikanlah komunitas kita komunitas penuh damai. Tidak full gosip, tidak full seteru, dan lain sebagainya. Dan libatkan. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan memberkati kami lagi. Ketika kami menggumulkan tentang komunitas remaja ini ya Tuhan. Kami sudah menggumulkan sejak awal, kami ditantang untuk comeback, untuk kembali membangun komunitas kami. Bahkan kami bersyukur kalau Tuhan sudah membangunnya dari awal, memberikan pembina yang baik, contoh Antonius, didukung oleh rekan-rekan yang lain. Tuhan juga menolong, contoh Antonius, untuk menyusun pengurus bersama, sehingga ada kepengurusan, ada Oswald, ada Flynn, ada Grisela, ada siapa-siapa di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur untuk mereka semua. Dan sekarang ketika kami menggumulkan untuk membangun komunitas remaja kami yang at home, yang membuat orang-orang merasa seperti keluarga di dalamnya, firman Tuhan mengingatkan kami lagi, untuk kami tidak membeda-bedakan, untuk kami menghadirkan Tuhan di dalamnya. Biarlah komunitas kami menjadi komunitas yang penuh damai, dan kami mau terlibat di dalamnya bersama-sama. Tuhan kiranya akan menolong kami semua, agar kelak ketika kami diizinkan Tuhan untuk bersekutu bersama, baik secara langsung di gereja, kami bisa membangun komunitas yang benar-benar kami terlibat, kami ada di dalamnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di surga hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa lakukan, terutama dalam komunitas kami di remaja, Gereja Kristen Kalang Kudus Buatan Siantar ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan ya sama Grisela. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat menolong kita untuk terus bertumbuh dan semakin serupa dengan Yesus. Mari teman-teman, kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Untuk persembahannya, teman-teman bisa mentransfer melalui QRIS Bank dan OVO di nomor rekening gereja kita
Dan juga bisa scan melalui barcode yang sudah tertera di layar. Untuk meresponi firman yang sudah disampaikan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yuk teman-teman kita angkat lagu pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita mau tutup persekutuan remaja pagi ini dengan doa Bapa kami, dan dilanjutkan dengan doa berkat yang akan dilanjutkan dengan doa berkat dari Musa hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, memberkati kita, agar ketika kita mau membangun komunitas kita bisa membangun komunitas yang betul-betul seperti yang Tuhan mau. Yang tidak membeda-bedakan, yang ada Tuhan di dalamnya. Penuh damai, dan semua orang yang di dalamnya bisa terlibat, sehingga sungguh-sungguh komunitas kita adalah komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang merasakan di dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga Kristus. Mari kita berdoa, kita akhiri, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa, kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, memampukan kita untuk melakukan firman dalam keseharian kita. Amin. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Santo Antonius untuk membawakan warta singkat untuk kita. Oke, thank you, Graciela. Bu Sahari, thank you untuk firman Tuhan yang disampaikan. Thank you semua teman-teman. Ada 4 poin yang luar biasa yang disampaikan untuk kita bisa merasakan komunitas yang feel at home. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan tapi bersatu. Ya, yang kedua itu bersekutu dengan Tuhan, dan biarlah komunitas itu ada Tuhan di dalamnya yang mengikatnya. Yang ketiga, penuh dengan damai, tidak gibah, ya dikatakan tadi. Lalu tidak membangkit-bangkitkan amarah atau seteru dan lain-lain. Yang keempat adalah kita bisa bekerja bersama, gitu ya teman-teman. Dan saya berdoa biarlah kita semua bisa saling kerjasama. Mungkin karena kita masih online, kita belum bisa tetap buka secara langsung. Dan kita berdoa biarlah di awal tahun depan saya punya harapan dan punya kerinduan kita bisa tatap muka secara onsite ya teman-teman, dan kita mulai kembali dengan season yang baru bersama dengan Tuhan di komunitas ini. Teman-teman bisa terus mendoakan komunitas kita, dan teman-teman setiap pengurus yang sudah terlibat di dalamnya, yang sudah mempersiapkan pelayanan setiap minggunya. Kita bersyukur buat teman-teman pengurus, buat setiap hamba Tuhan yang melayani juga. Kita bersyukur ya, ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita tetap bertumbuh di masa-masa ini. Ya. Dan kita tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman, kalau mungkin teman-teman belum bergabung di grup WhatsApp, teman-teman ada yang minta linknya ke kalian, gitu, orang-orang yang lain gitu, kalian boleh bagikan kok, nggak apa-apa. Kita sangat open dan kita sangat terbuka, karena ini adalah rumah ya. Kita mau bangun sebuah budaya rumah di dalam komunitas kita. Dan teman-teman, saya ada games ini. Ayo, kita buka kameranya semuanya. Saya ada games untuk kita semua supaya nggak tegang. Oke. Udah waktunya kita ngegame ya teman-teman ya. Peraturannya kalian boleh raise hand dengan cepat, jawab secara langsung ya. Atau ketik di kolom komentar, di kolom chat dengan cepat. Kita akan sama-sama tebak logo. Oke? Oke, lanjut. Kalian boleh secara langsung, cepat, menjawab di kolom komentar. Siapa cepat, ya nggak ada yang dapat sih memang sih. Ini cuma game saja ya. Oke, yang pertama. Logo apakah ini? Tulis di kolom komentar, di kolom chat dengan cepat, teman-teman. Logo apakah ini? Iya, betul sekali. Tulisannya ada yang benar nggak nih? Jeko, betul sekali. Dia jualan bubur ya, teman-teman. Ya, nggak, dia jualan donat. Jeko ini jualan donat, bukan jualan bubur kacang hijau ya. Oke, cukup cepat juga. Ini kalian nggak pernah makan Jeko, ini kayaknya lama nih ngejawabnya nih. Oke, yang kedua, next, berikutnya. Lambang apakah ini? Wah, ayo cepet. Wih, kayaknya para pengguna Apple semua ini. Wah, mantap, betul sekali Apple. Ya, oke lanjut, lebih cepat lagi. Yang ketiga,
Salam satu jiwa ini kayaknya ini. Oke, Honda, betul. Dia pecinta Honda kayaknya ini. Oke, next berikutnya. Logo apakah ini? Nah, yang nggak pernah sarapan juga nggak tahu sih. Iya bener, Amanda bener. Wah, kurang tepat sebenarnya. Quaker Oat sebenarnya. Nggak apa-apa. Susah namanya. Lanjut, yang kelima. Logo apakah ini? Wih. Wah, cepat sekali. Betul sekali, BCA. Ya kan? Singkatannya apa? Kepanjangannya apa? BCA? Boleh ditulis di kolom komentar. Oh, oke, mantap. Bank Sentral Asia, benar. Oke, kali ini jangan tulis di kolom chat, tapi kali ini raise hand dengan cepat langsung buka di ini apa namanya? Di unmute nggak apa-apa, teman-teman. Bisa ya, Oswald ya? Semua bisa apa ya? Unmute ya? Bisa ya? Oke. Logo yang ke-6. Teman-teman bisa raise hand dan langsung jawab dengan cepat. Oke, yang ke-6. Tes, lanjut. Oke, raise hand. Come on. Ya, si Angelin. Adidas. Benar sekali. Betul sekali. Oke, yang ke-7. Oke, Bu Sari, apa ini Bu Sari ini? Bu Sari jawab terus ini. Yang lain ini. Nggak tahu, kayaknya PDF ya ini ya. Benar. PDF. Oke, tinggal 2 lagi nih teman-teman ya. Tinggal 3 lagi. Yang ke-8. Ayo yang lain coba. Oh, si Ella, Graciela. Tadi siapa itu? Ya, apa coba? Benar, biar fokus pagi hari ini. Kita butuh aqua, gitu ya. Saya pikir permen loh. Oke, yang ke-9 lanjut. Wah, kalau ini nggak tahu kebangetan sih. Kalau ini saya tahu ini. Setiap malam makan ini. Si Amanda tuh apa tuh coba? Indomie. Bener. Indomie bener. Indomie seleraku ya kan. Kurang setiap tepat malam sih makan sebenarnya. itu. Yang terakhir teman-teman. Ya. Apakah ini? Ayo. Ada yang resen? Odol kok ini ya. Oke, Flynn. Ayo Flynn. Apa Flynn? Darli ya. Bener. Odol ya contohnya. Oke. Demikian games kita. Nanti minggu depan ada games lain, teman-teman. Minggu depan kalian harus open kamera karena kita akan bermain kanan kiri, oke? Oke lah, udah selesai sih gamesnya sih. Nggak ada hadiah, cuma untuk seru-seruan aja, teman-teman. Supaya nggak gabut. Oke. Yang terakhir, kita mau foto bareng. Oke, buka kameranya, teman-teman. Tampilkan senyum Darli kalian, ya. Nggak pakai Darli ya, pakainya ini ya, Ciptaden. Gitu ya. Teman-teman udah open kamera semua belum? Ya, ini saya nggak pernah lihat ini orang-orangnya ini beneran. Karena kalau lagi khotbah semuanya ini tutup kamera. Giliran foto buka kamera semua. Oke. Oswald kasih aba-aba dong. Mana nih Oswald nih? Kenapa? Kamera error. Oke, aku kasih aba-aba ya. Oke. Senyum ya teman-teman ya. Yang kedua nanti kita pakai gaya ya. Lihat kanan kirinya coba. Lihat kanan kirinya di kursor kalian. Berarti saya ngadepnya ke Amanda nih. Saya nggak tahu ya. Nanti yang betul yang mana gitu ya. Nanti kita saling berhadapan kayak gini ya. Di foto yang kedua gitu ya. Kanan kirinya ya. Oke. Foto yang pertama gaya bebas langsung ya. 1, 2, 3.
Udah belum, Oswald? Chat aja nggak apa-apa. Aman? Apa nih di chat? Aman, oke. Lanjut. Yang kedua, saya berarti ngadapnya ke kiri. Yang di sebelah saya siapa ya? Ayo, saya berhadapan dengan siapa nih? Kanan kiri aja ya teman-teman ya. Saya nggak peduli nanti salah juga ketahuan di apa postingan Instagram ngadepnya kemana. Saya ke kiri. Ya, oke. Teman-teman boleh ngadepin badannya ke samping kayak gini. Nggak apa-apa tuh, nggak usah malu-malu. Kalian belum mandi kan? Oke. 1, 2, 3. Oke nggak? Oswald? Aman? Aan. Oh, siapa Aan? Oh, aman. Ya, oke. Aan. Kupikir Aan anaknya Ibu Siti. Oke. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Jaga kesehatan. Buat teman-teman yang udah sekolah, itu tadi diperhatikan pengumumannya ya. Jangan lagi waktunya sekolah sambil tidur-tiduran gitu, teman-teman. Oke. Thank you Musari, thank you Contoh Yohanes, semuanya teman-teman pengurus. God bless you. See you next week. Bye bye. Bye bye. See you guys. See you soon. Bye bye. See you, Contoh. Bye bye.